Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita masing-masing mempunyai keinginan untuk dikasihi, diterima, dihargai, dan rasa berguna, useful. Misalnya kita rindu untuk merasa diterima oleh orang lain. Maka kebanyakan pilihan-pilihan kita yang kita buat itu lebih karena digerakkan oleh keinginan untuk merasa cocok dan bisa terhubung dengan orang lain tersebut. Tentunya supaya bisa diterima oleh orang itu. Namun ada sisi gelap dari beberapa keinginan tersebut. Baik keinginan untuk dikasihi, diterima, dihargai, dan rasa berguna, yaitu ketakutan akan ditolak oleh orang lain atau kelompok tertentu. Akibatnya kita tidak fokus lagi kepada apa yang menyenangkan Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan rancangan Tuhan untuk kita lakukan waktu kita diciptakan oleh Tuhan. Fokus kita berubah, fokus hidup kita berubah. Kita disibukkan untuk menyenangkan hati semua orang. Hidup mengikuti gaya hidup orang lain supaya kita dikasihi, diterima, dihargai, dan merasa berguna. Sehingga hal itu bisa menghabiskan seluruh waktu, energi, dan kebahagiaan kita juga. Kita takut dikritik, takut diejek, atau ditolak oleh orang lain. Rasul Paulus memberitahu kita di suratnya kepada jemaat Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ada juga orang yang berusaha mencapai prestasi di bidang tertentu hanya untuk menutupi kekurangannya dan agar supaya bisa dicintai, diterima, dihargai, dan merasa berguna hidupnya oleh orang lain. Mari kita belajar dari tokoh di Alkitab yang bernama Jenderal Naaman, Panglima Raja Aram. Di kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 kita mulai. Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Apa sebabnya? Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, jagoan, sakit kusta dalamnya. Seseorang yang sakit kusta pada zaman itu seharusnya dikucilkan dari kehidupan masyarakat, ditolak oleh masyarakatnya, tinggal di luar perkemahan karena dianggap orang tersebut terkena kutuk oleh Tuhan. Artinya dia telah ditolak oleh masyarakat. Tidak ada yang mengasihinya. Tidak ada orang yang mau menerimanya, apalagi menghargainya. Seolah-olah dia tidak ada harganya lagi. Sudah tidak berguna bagi masyarakat. Bahkan dianggap seperti sudah mati sebelum dia mati beneran. Itulah yang seharusnya dialami oleh Naaman. Dan Naaman tahu hal tersebut. Oleh karena itu Naaman berusaha dan berjuang dengan sangat keras supaya dia bisa dikasihi, diterima, dihargai, dan merasa berguna hidupnya dan mendapatkan status sosial yang tinggi. Ada begitu banyak orang yang hidup seperti Naaman ini. Kehidupan yang penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan. Kehidupan yang sangat melelahkan jiwa dan fisiknya. Di luarnya tampak baik-baik saja hidupnya. Namun dia merasa harus berprestasi tinggi untuk menutupi kekurangannya. Dan supaya mendapat pengakuan dari orang lain. Dan juga untuk menutupi luka-luka di dalam batinnya yang seperti borok yang terus menggerogoti jiwanya yang semakin rapuh. Akhirnya Naaman mulai membuka dirinya dan mengakui dia terkena kusta. Lalu kemudian mencari Nabi Tuhan Elisa untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhannya. Demikian juga dengan kita,
Kita tidak perlu menutupi kekurangan kita dengan cara berusaha menyenangkan semua orang, mengejar prestasi setinggi-tingginya hanya untuk mendapatkan pengakuan, diterima, dikasihi, dihargai, dan merasa berharga, berguna hidupnya. Karena semua yang kita butuhkan tersebut, ingat, sudah dibayar dan diberikan Yesus waktu dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena kita dikasihinya, diterimanya, berharga, dan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia hidup kita ini. Yesus menerima kita apa adanya tanpa syarat. Bahkan Yesus telah mengasihi kita jauh sebelum kita mengasihinya. Jadi berhentilah dan tinggalkan kehidupan yang penuh kepalsuan dan kepura-puraan yang sangat melelahkan jiwa dan fisik kita. Datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan terimalah pemulihanmu seutuhnya. Hargai setiap pengorbanan Yesus dengan cara hidup mengikuti rencananya dan menyenangkan hati Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.